Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Kiranya kita dalam sukacita dan kasih setia Tuhan. Marilah kita dengarkan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebab prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, apakah kita mau menderita? Pasti jawaban kita adalah tidak. Namun, apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya tidak ada. Semua pernah mengalami penderitaan. Lazimnya orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan, namun orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita, sebab kita adalah prajurit Kristus, seperti topik minggu kita ini. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Saudaraku, nas khotbah ini Paulus berpesan agar Timotius kuat menjadi seorang prajurit yang baik dan berani menanggung penderitaan demi Kristus. Paulus menggambarkan dengan 3 gambaran, yaitu seorang prajurit,
Seorang prajurit, saudaraku, harus memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah. Satu hal yang terpenting adalah siap perintah untuk dapat menggapai kemenangan. Ketika seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana tentang keluarganya, tetapi dia fokus menghadapi lawan agar mendapatkan kemenangan. Saudaraku, dalam hal ini kita adalah prajurit-prajurit atau laskar Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus adalah panglimanya. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi kita memenangkan kehidupan ini, memiliki sikap pantang menyerah, tidak khawatir tentang apapun. Dan satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai prajurit Kristus adalah siap perintah. Pada setiap arahan, setiap pengajaran Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur strategi kita untuk membawa kita pada kemenangan. Saudaraku, yang seorang olahragawan yang profesional akan tunduk pada pelatih dan akan menaati aturan main. Ini adalah dasar dari seorang atlet. Seorang olahragawan akan selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai mahkota kemenangan. Saudaraku, dalam hal ini kita juga seperti seorang olahragawan yang senantiasa melatih diri dengan kesungguhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pelatih, sekaligus Dia juga adalah wasit yang adil. Kita memberikan diri kita untuk dilatih dan diajar Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memiliki strategi dan teknik yang terbaik untuk kita menggapai kemenangan. Tidak perlu kita mencari cara-cara curang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah wasit. Sebab Dia adalah hakim yang adil. Karena itu mari kita melatih diri kita untuk tetap setia kepada didikan dan ajaran Tuhan. Dikatakan Paulus juga dalam firman-Nya seorang petani. Gambaran seorang petani ini adalah pekerja keras, sekaligus penyabar mengharapkan panen yang melimpah. Yang dapat dilakukan seorang petani adalah bekerja sebaik mungkin, namun yang memberkati pertumbuhannya adalah Tuhan. Dalam setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memberitakan firman Tuhan itu disebut sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena itu tidak mudah dan banyak tantangan serta hambatan senantiasa yang menghadang kita. Namun ia rela menanggung derita demi memperdengarkan Injil Yesus Kristus, penggenapan janji Allah dan berita keselamatan bagi manusia. Perjuangan Paulus menjadi contoh. Ia dipenjara, namun firman Allah tidak dapat dibelenggu. Paulus terus berkarya dengan sabar demi membimbing sesama kepada keselamatan kekal. Semangat dan perjuangan semacam inilah yang ingin disampaikan Paulus kepada Timotius dan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Apa yang membuat seorang pembawa berita kesukaan kuat menghadapi penderitaan?
Jelas melalui firman-Nya tadi dikatakan ia menjadi kuat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Mengapa kita pembawa berita Tuhan itu, orang yang percaya itu penuh dengan kesukaan dan kuat dalam menghadapi penderitaan? Karena kita fokus dan menuruti perintah Allah, berjuang dalam menaati hukum Allah, dan bekerja keras hingga membuahkan hasil. Dan kita lihat juga bahwa ia mengikuti Yesus kemanapun juga. Yesus yang menjadi penuntun kita, nakoda kita di dalam setiap pelayanan kita, di setiap kehidupan kita. Penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa di surga, bukan karena akhir. Yesus dibangkitkan dan menang. Kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan para pejuang iman yang setia. Saudaraku, marilah kita jawab panggilan Tuhan dengan sikap siap sedia sebagai prajurit iman. Hanya di dalamnya kita dikuatkan dan dimampukan untuk menderita demi Injil Kristus. Panggilan itu untuk ikut menderita. Kita memahami sebagai sebuah militansi beriman kepada Kristus Yesus, mengikuti Dia dan menjadi saksinya, bukan hanya di masa-masa muda, tetapi juga di masa-masa sulit. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman. Itulah sukacita kami di dalam kehidupan kami, dalam memberitakan firman, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, dan kiranya kami setia selalu mendengarkan suara-Mu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Kiranya kami selalu bersuka cita hanya di dalam Engkau. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus.